Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fitri, NIM 721141956. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama, perusahaan dan lingkungannya. Oke, pada slide ini disajikan 8 unsur lingkungan dari sebuah perusahaan. Yang pertama itu ada government atau pemerintah, kedua global community, ada customer, ada kompetitor, ada stakeholders atau ownernya, labor unions, suppliers, and financial community. Selanjutnya, aliran sumber daya lingkungan. Ada aliran yang umum terjadi dan ada aliran yang jarang terjadi. Aliran yang umum terjadi itu ada aliran informasi dari pelanggan, bahan baku kepada pelanggan, uang kepada pemegang saham, dan bahan baku dari pemasok. Yang jarang terjadi itu ada aliran uang dari pemerintah seperti subsidi, aliran bahan baku kepada pemasok itu retur, dan aliran pegawai kepada pesaing. Nah, tidak semua aliran sumber daya terjadi antara perusahaan dan lingkungannya yang di 8 tadi. Contohnya itu, mesin biasanya tidak mengalir ke perusahaan pemegang saham dan uang tidak seharusnya mengalir kepada pesaing. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Di sini juga dikenal dengan ada istilah manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang mengelola aliran sumber daya melalui rantai pasokan untuk memastikan aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Sistem elektronik. Nah, di zaman sekarang ini dengan adanya teknologi, kita bisa mengetahui keberadaan suatu produk karena setiap tindakan setiap bergeraknya produk tersebut akan dicatat ke dalam terminal komputer. Lalu, yang kedua, manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Nah, manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan, namun memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif mengacu kepada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Rantai nilai Porter. Michael A. Porter yakin bahwa perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai. Aktivitas utama dan pendukung rantai nilai memberikan kontribusi kepada margin. Nah, margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya. Nah, suatu perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan apa yang disebut sebagai aktivitas nilai atau value activity. Aktivitas nilai terdiri dari aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Nah, aktivitas nilai utama ini yang mengelola sumber daya fisik sepanjang perusahaan. Dan kalau aktivitas nilai pendukung itu mencakup infrastruktur perusahaan. Pada slide ini disajikan bagian rantai nilai. Di bagian atas disajikan aktivitas pendukung dan di bagian bawah terdapat aktivitas utama. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Pertama, keunggulan strategis, yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Keunggulan ini terjadi di tingkat manajerial tertinggi. Biasanya wakil presiden, CEO, dan komisaris-komisarisnya. Yang kedua itu ada keunggulan taktis atau tactical advantage, terjadi saat perusahaan mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya, terdapat di tingkat manajemen menengah. Yang ketiga, keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari, terjadi pada manajerial tingkat rendah. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau disingkat MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya.
Dalam konteks ini, ketidakpastian adalah perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi yang telah dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya, kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Tantangan koordinasi ini lebih besar bagi perusahaan multinasional dibandingkan dengan sebuah perusahaan yang membatasi aktivitasnya hanya di negara asalnya atau satu negara saja. Sumber daya informasi yang tersebar seperti peranti keras, peranti lunak, dan para pegawainya menjadi sulit untuk dikelola dan dapat diatur oleh praktik-praktik bisnis yang saling bertentangan. Yang ketiga, keuntungan koordinasi, yaitu pertama, fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, dan yang terakhir, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama ada kendala-kendala politis. Nah, biasanya pemerintahan suatu negara itu menerapkan kebijakan-kebijakan yang membatasi atau mempersulit suatu perusahaan multinasional untuk mendirikan anak perusahaannya di negara tersebut. Yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi. Anak perusahaan dari perusahaan multinasional ini kan ada di berbagai negara, dan negara-negara ini menggunakan bahasa yang berbeda. Dan meskipun begitu, perusahaan multinasional ini harus mempunyai interface Global Information System yang tetap konsisten. Untuk rintangan budayanya, contohnya seperti di suatu negara, pengguna teknologi dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian, sedangkan di budaya dan negara lain, penggunaan teknologi dalam bekerja itu dipandang sebagai pertanda suatu tingkat sosial. Masalah komunikasi dan budaya ini juga mencakup pembatasan pembelian dan impor peranti keras, pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. Masalah-masalah teknologi. Masalah-masalah teknologi ini seperti masalah listrik suatu negara yang tidak bisa diandalkan, atau sirkuit telekomunikasi mengirim data yang lambat di suatu negara, atau bisa juga dengan pemerintahannya yang tidak memperhatikan atau tidak mempunyai kebijakan yang baik tentang hak cipta dari perangkat lunak atau software, sehingga beberapa vendor menolak untuk berbisnis di negara tersebut. Kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Untuk masalah ini, ada beberapa karyawan di anak perusahaan yang merasa bahwa tidak membutuhkan bantuan dari perusahaan induk, atau juga bisa merasa bahwa peraturan-peraturan dari perusahaan induk itu sesuatu hal yang tidak perlu. Manajemen pengetahuan. Dimensi informasi. Ketika pengembang sistem mendefinisikan output yang diberikan oleh prosesor informasi, mereka akan mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi, yaitu relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Yang kedua, sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. 1. Sistem informasi warisan, yaitu sistem informasi awal serta peranti keras dan lunak yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Yang kedua itu manajemen gambar. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Chief Information Officer dan Chief Technology Officer adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Perencanaan strategis bagi perusahaan. Komite eksekutif yang terdiri dari para eksekutif sebuah perusahaan akan menentukan rencana bisnis strategi organisasi. Rencana strategis untuk area-area bisnis. Salah satu pendekatan pada perencanaan strategis area bisnis adalah untuk setiap area membuat rencananya sendiri secara terpisah dari area-area lainnya. Sekian presentasi saya untuk bab 2 ini. I'm sorry for the noises.
And thank you for watching.